Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother and sister Villa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ramadannya? Ya, semua lancar? Apa sudah mengalami berbagai perubahan di dalam hidup yang lebih baik? Ya. Baik, kita kali ini akan sedikit membahas tentang bagaimana kita hanya berharap atau meminta hanya kepada Allah. Karena ini banyak terjadi begitu ya di zaman sekarang ini, terutama masih muda, masih remaja depresi. Ya. Kalau kita lihat banyak sekali kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat yang kemudian sampai menghilangkan nyawa begitu. Bagaimana kemudian banyak anak-anak muda yang bunuh diri karena cintanya ditolak misalkan. Ya, ada kemudian anak-anak muda yang terjerumus kepada pergaulan bebas, narkoba, minum-minuman, banyak sekali. Ya, rata-rata mereka lakukan itu karena depresi gitu. Nah, di mana masalahnya? Kita akan coba lihat akar masalahnya agar kemudian kita bisa mampu untuk kita menjadi orang-orang yang terbaik begitu. Ya. Nah, brother and sister Villa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh hidup itu isinya cuma ada dua, harapan dan masalah. Ketika kemudian kita berharap, contohnya kita berharap untuk kuliah di sebuah universitas yang kita inginkan, kita berharap begitu, ya. Kemudian itu terkabul, harapan kita terkabul, kita bisa masuk. Apakah kemudian setelah harapan selesai setelah itu? Tidak, ada masalah. Apa? Kita harus menyelesaikan kuliah kita dengan baik. Sama ketika kemudian yang masih jomblo nih, ya. Kemudian ini saya kepingin pasangan kok belum ada begitu ya. Saya kepingin menikah. Dibuatlah daftar dengan banyak sekali, dari cantik, kaya dan sebagainya begitu ya. Apakah kemudian ketika sudah menikah selesai? Tidak, tambah masalah, ada masalah. Ya. Jadi hidup itu selalu adalah menyelesaikan masalah. Nah, ini jadi sebuah yang kita perlu pahami. Ya. Loh, saya punya teman. Dia sepertinya tidak ada masalah. Nah, itu. Ya. Justru orang yang lebih besar adalah dia tidak tahu masalah hidupnya. Beruntunglah kita yang kita tahu masalah hidup kita. Tapi satu hal, prinsip, jangan pernah membiarkan masalah itu bertahan di dalam hidup kita. Selesaikan. Ya. Selesaikan masalah itu dan jangan mengulangi lagi masalah yang sama. Ya. Kalau kemudian si A ngeluh masalahnya ini, kemudian tahun berikutnya ketemu kita masalahnya ini, tahun ketiga bertemu kita masalahnya yang sama begitu ya. Ustadz, saya bingung ini, saya mau kepingin dakwah tapi saya ekonomi saya belum begitu ya. Saya maunya kerja dulu. Oke, anggaplah kita ketemu. Tahun berikutnya ketemu, gimana? Sudah kaya? Belum Ustadz, masih kerja gitu. Ini keuangan masih masalah. Oke. Tahun ketiga sudah kaya? Belum Ustadz, masih kerja begitu. Ya, ingat, masalah jangan dibuat remedi. Jangan pernah membuat remedi dalam masalah. Selesaikan setelah itu, karena banyak masalah-masalah yang akan datang dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kita dengan baik, ya, yang tentunya kemudian yang Allah berkahi. Ya, yang pertama adalah buang. Ya, jadi sebelum kita berhadapan kepada Allah, sebelum kita meminta kepada Allah, ingat, Allah itu Maha Pemberi. Ya. Doa kita kepada Allah, Allah mengatakan doalah kepadaku maka akan aku beri. Allah sudah katakan itu. Ya. Jadi apa? Minta. Tapi ada syaratnya. Pertama, ya, kita bahas tentunya ketika kita berharap kepada Allah, meminta kepada Allah, yang pertama adalah buang hal-hal yang tidak perlu. Ini penting. Ya.
Ada sebuah cerita yang menarik. Ya. Michelangelo itu adalah seorang seniman, pemahat ya, yang luar biasa. Dia menemukan ada sebuah bongkahan batu marmer. Kemudian ia pahat, ia bentuk. Kemudian jadilah sebuah patung David yang dikagumi oleh banyak orang ya. Kemudian orang banyak bertanya kepada Michelangelo, bagaimana Anda bisa membuat patung yang begitu indah? Apa perkataannya? Saya tidak membuat patung itu. Patung itu sudah ada di dalam marmer tersebut. Saya hanya membuang serpihan-serpihan yang tidak perlu. Sama. Ketika kita berdoa meminta kepada Allah, buanglah serpihan-serpihan yang tidak perlu dalam hidup kita. Ya, apa yang tidak perlu? Ketika kita meminta, contoh sederhana, ketika kita meminta rezeki kepada Allah yang banyak, maka buanglah transaksi atau hal-hal yang tidak perlu yang Allah bisa murkai begitu. Ya. Berdaganglah dengan yang jujur, kemudian hindari riba. Ya. Semua sudah dilakukan, belum berdoalah kepada Allah, ya Allah semua sudah saya lakukan sesuai dengan aturan-Mu. Lalu sederhana kemudian mencari jodoh. Kita sudah buat daftar jodoh yang panjang, ya. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Tapi kemudian kita caranya dengan yang Allah murkai, apa? Pacaran. Lalu kemudian ketika ada masalah dalam hidup, anggaplah sudah nikah, ternyata masalah dalam hidupnya. Lalu kemudian berdoa, memohon kepada Allah, ya Allah apa salah dan dosaku sampai seperti ini? Ya, dia lupa bahwa dia melalui proses yang juga tidak benar begitu. Nah, ketika berdoa kepada Allah, buanglah serpihan-serpihan yang tidak perlu. Yakin kepada Allah. Kalau kita ya insya Allah, anggaplah gini, kita ingin mendapatkan rezeki yang baik, rezeki yang besar, dengan kekayaan yang berlimpah ruah dan tentunya dengan keberkahan. Ingat, ya, harta, uang tanpa keberkahan maka itu tidak akan ada nilainya. Malah akan menjadi sebuah masalah. Ya. Tentunya kita inginkan adalah tidak ada salahnya kita meminta kepada Allah menjadi orang yang kaya, penuh keberkahan, penuh dengan kesyukuran. Kenapa? Doalah. Begitu. Tapi ingat, keyakinan kepada Allah, berserah diri kepada Allah, yakin, oke, doa saya insya Allah akan ijabah. Artinya apa? Saya nurut sama apa yang Allah atur. Oke, saya semua transaksi saya tidak melakukan penipuan, tidak riba. Saya yakin Allah akan mengeluarkan berbagai saya dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Yakin kepada Allah, Allah akan berikan. Misalkan kita buat, ya Allah saya ingin jodoh saya yang cantik, solihah, punya pendidikan tinggi dan sebagainya. Doa, yakin Allah akan kabulkan. Caranya apa? Hindari hal-hal yang membuat Allah marah. Ya, berarti apa ya? Jangan berpacaran. Hindari. Kenapa? Proses pacaran itu menunjukkan bahwa kita tidak percaya akan apa yang kita minta kepada Allah. Atau malah kita menganggap kita lebih baik daripada Allah, merasa bisa mendapatkan yang lebih daripada apa yang sudah Allah atur begitu. Ya, itu yang pertama, buang dulu hal-hal yang tidak berguna, yakin buang dulu. Ya. Yang kedua adalah tentunya apa? Allah akan mengabulkan doa bagi mereka yang yakin. Bagaimana doa kita agar kita yakin Allah beri? Ya. Ini ada kuncinya. Ya. Contoh sederhana begini. Ada sepeda pancal gitu ya, atau sepeda kayu begitu. Di setang sepeda kayu atau sepeda pancal itu apa yang ada? Adalah rem, kemudian bel. Oke. Kemudian kita berbicara dengan setang sepeda motor. Ya. Di situ sudah lebih banyak, ada bel, ada lampu, ada speedometer. Ya, kemudian ada untuk penunjuk bahan bakar, ya, ada gas. Kecepatan antara sepeda, ya, sepeda kayu dengan sepeda motor berbeda. Yang satu bisanya kecepatan 24 km per jam, yang satu bisa 80 km per jam. Mana yang lebih duluan sampai tujuan? Sepeda motor. Ya, kalau seandainya dua-dua ini sama-sama berusaha, ya anggaplah yang satu tukang beca, yang satu ojek online gitu ya. Insya Allah yang dapatnya lebih besar ojek online. Kenapa? Karena dia
mempunyai ilmu, ya, mempunyai ikhtiar lebih besar sesuai dengan stang sepeda motor yang dia punya. Bagaimana kalau dengan mobil? Mobil lebih banyak lagi daripada sepeda motor. Di situ ada untuk sign lampu jauh, lampu dekat, kemudian ada untuk lebih sempurna lagi, bahkan bisa ada untuk melihat peta jalan begitu ya. Di situ lebih banyak daripada sepeda motor. Kecepatannya lebih besar, mencapai tujuan lebih cepat. Kalau dia kemudian anggaplah untuk usaha dia supir begitu ya, supir, dia akan dapat lebih banyak insya Allah daripada yang ojek tadi. Kenapa? Dia punya di dashboardnya, dan tentunya dia lebih belajar duluan, lebih banyak daripada yang punya sepeda motor. Lantas bagaimana dengan pilot pesawat? Kalau kita lihat di kokpit pesawat banyak sekali, lebih banyak daripada mobil. Ya, lebih banyak lagi yang dia pelajari, lebih banyak lagi ikhtiarnya dia. Ya. Rezekinya ya lebih besar daripada menjadi supir mobil. Nah, lantas apa yang perlu kita ambil? Ingat, ya, ikhtiar kita, ilmu yang kita cari, itu adalah proposal kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berserah diri. Ya Allah, saya sudah belajar ini, saya sudah melakukan ini, saya sudah berusaha ini. Berikanlah rezeki yang mungkin bisa jadi yang Engkau buka dari pintu yang tidak disangka-sangka. Beda, itu yakin. Dibandingkan sudah pengangguran, gak pernah mau belajar, kemudian minta, ya Allah saya minta mau rumah tingkat 3. Apa yang terjadi? Dalam hatinya akan menolak. Kamu dari mana dapat? Kamu aja cuma nganggur gitu ya, gak pernah mau belajar, males-malesan, ngaji gak pernah, sholat gak pernah. Kemudian ketika sholat mintanya banyak sekali. Ini beda ya. Jadi antara orang yang ikhtiar, antara orang yang berilmu sama orang yang tidak pernah mau belajar, tidak pernah mau berikhtiar, ya, maka doanya, tingkat keyakinan doanya pun berbeda. Ya, makanya ini, jadi ikhtiar, walaupun bisa jadi Allah memberikan rezeki itu bukan di jalan yang dia usahakan, bisa jadi dari jalan yang tidak disangka-sangka. Misalkan dia sales, dia menawarkan ke A, B, C, ternyata yang beli malah D, E, F begitu. Kenapa? Itu jalan tidak disangka-sangka dari Allah. Ya, dan harus kita pahami ya bahwa setiap orang punya rezekinya masing-masing. Bersyukurlah bagi mereka, bagi kita yang mungkin mendapatkan rezeki dengan jalan sepertinya mudah. Ya. Berarti itu adalah rezeki, adalah kepercayaan dari Allah, semoga kita bisa menggunakan dengan baik. Lantas bagaimana kalau kemudian ada yang mendapatkan rezeki dengan jalan yang harus bersusah payah, bekerja panas kepanasan, hujan kehujanan? Itu adalah bentuk penghormatan Allah agar mereka menjadi orang-orang yang lebih baik. Allah menghormati mereka. Apa? Ada nilai pahala di situ. Kita diberi uang, anggaplah 1 miliar, dengan kita bekerja atau dengan kemudian warisan, itu pahalanya beda. Lebih besar ketika kita bekerja. Ya. Nah inilah berarti 2 hal tadi. Ya, bagaimana kita berserah diri. Ingat, kalau kita berserah diri selain kepada Allah, hasilnya akan kecewa. Ya, kalau kita bekerjalah kemudian hanya Allah lah yang tahu begitu ya, tidak perlu CCTV karena bagi orang-orang yang terbaik dia tidak perlu CCTV untuk jujur begitu. Dia akan jujur. Kenapa? Karena Allah langsung menilai. Ya, artinya buatlah hal-hal, hindari hal-hal yang negatif, hal-hal yang membuat Allah murka. Percaya kepada Allah. Kalau kita yakin bahwa Allah akan memberikan kekayaan kepada kita tanpa riba, kalau kita yakin Allah akan memberikan kita rumah, kendaraan tanpa riba, Allah akan kabulkan. Ya. Kalau kita yakin bahwa kemudian kita mampu mencari jodoh yang terbaik tanpa perlu pacaran dan sebagainya, kita meminta kepada Allah, Allah akan berikan. Ya. Ketika Allah melarang sesuatu itu pasti baik bagi kita. Ya, kemudian ikhtiar yang baik, ikhtiar yang benar. Ya. Nah, ini tidak akan bisa kita lakukan pertama dan kedua kecuali kemudian kita mengkaji Islam. Ya. Oleh karena itu, brother dan sister Villa, ya, datangilah, kunjungilah
tempat-tempat, sumber-sumber ilmu, ya, di mana kita mau mempelajari dan bisa mempelajari Islam dengan baik. Islam bukan hanya sekedar ibadah ritual, tapi Islam adalah penyelesaian dari segala masalah hidup kita. Ya, ini yang harus kita pahami. Baik, mungkin itu dulu. Ya, semoga keberkahan selalu Allah berikan kepada kita semua, dan semoga Ramadan kali ini membuat kita menjadi orang-orang yang terbaik, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.